Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kelompok A akan memaparkan mengenai pengungkapan dan transparansi pengendalian internal dan juga manajemen risiko. Nah, saya perwakilan dari kelompok A akan memperkenalkan anggota kelompok A. Yang pertama yaitu ada Febiola NPM akhir 057, dan ada NPM akhir 074, Aziza NPM akhir Naninda NPM akhir 205, Aziza NPM akhir 215, dan Arini NPM akhir 2118. Berikut pemaparan dari kelompok A. Baik, saya akan melanjutkan mengenai pengungkapan dan standar pelaporan. Nah, tujuan dari kebijakan pengungkapan yaitu sebagai kerangka untuk melakukan pengungkapan informasi perusahaan terkait dengan aktivitas perusahaan kepada pemangku kepentingan. Nah, menurut prinsip 5O ECD 2012, pengungkapan harus termasuk namun tidak terbatas pada informasi material terkait kinerja keuangan dan operasi perusahaan, tujuan perusahaan, dan informasi non-keuangan, kepemilikan dan hak suara utama, kebijakan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi, informasi terkait independensi anggota Dewan, transaksi pihak berelasi, faktor-faktor risiko yang diketahui, isu terkait karyawan dan pemangku kepentingan lain, serta struktur dan kebijakan tata kelola. Nah, terutama kode atau kebijakan tata kelola yang ada dan proses implementasinya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai standar pelaporan keuangan dan non-keuangan yang berkualitas tinggi. Nah, yang pertama yaitu ada standar pelaporan keuangan. Nah, ini sudah dari standar internasionalnya, yaitu acuannya berupa dari IFRS. Nah, Indonesia pada fase 1 tersebut DSAK IAI menggunakan IFRS versi 1 Januari 2019. Lalu lanjut ke fase kedua yaitu ke IFRS versi 1 Januari 2014 yang diadopsi menjadi PSAK yang berlaku efektif 1 Januari 2015 dengan manfaat yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan efisiensi pasar modal, menurunkan biaya modal, serta meningkatkan perkembangan pasar modal. Nah, selanjutnya yaitu standar pelaporan non keuangan konsisten dengan ketentuan di berbagai negara. UU nomor 40 2007 perseroan terbatas mewajibkan perseroan terbatas menerbitkan laporan tahunan. Nah, di Indonesia peraturan OJK nomor 29 garing POJK garing 04 garing 2016 mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan mengharuskan perusahaan terdaftar untuk menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lambat 4 bulan setelah tahun buku terakhir. Oke, sekarang kita bahas peran dari auditor eksternal. Sebelumnya, as we know, kita mengenal dua auditor ya. Auditor itu ada dua, ada internal dan juga eksternal. Auditor eksternal itu biasanya kita mengenal sebagai akuntan publik. Nah, auditor eksternal itu basically melakukan audit atau pengecekan laporan keuangan dan memberi sebuah opini atas kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Yang mana itu merupakan informasi bagi seorang pemegang saham. Nah, kemudian prinsip 5 corporate governance dari OECD itu menyatakan bahwa pertama, audit tahunan itu harus dilakukan oleh auditor yang independen, yang kompeten, berkualifikasi tinggi dan juga dilakukan sesuai standar audit berkualitas tinggi. Karena itu sebagai apa ya? Bisa bilang jaminan dan juga bukti bahwa itu objektif gitu. Kemudian yang kedua, auditor eksternal harus akuntabel kepada pemegang saham dan punya responsibility kepada perusahaan untuk melaksanakan audit secara profesional. Next adalah saluran komunikasi. Jadi, as perusahaan publik ya, of course wajib punya saluran komunikasi yang baik. Seperti contohnya di website, perusahaan publik harus punya website, karena di situ adalah tempat informasi supaya bisa tersebar luas dan juga mudah diakses oleh investor maupun masyarakat umum. Nah, informasi itu harus mudah diakses, harus akurat, tepat waktu, dan efisien. Supaya informasinya itu bisa disalurkan dengan baik. Nah, kemudian OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu mengatur bahwa perusahaan publik wajib punya website dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Maksudnya bahasa asing lah minimal, itu bahasa Inggris.
yang di website-nya itu harus bersihkan informasi tentang profil perusahaan, kemudian laporan keuangan, terus informasi pemegang saham, tata kelola perusahaan, dan juga tanggung jawab sosial. Nah, kalau misalkan komunikasi di perusahaan itu baik, maka perusahaan itu informasinya itu pasti disampaikan ke media dan investor dengan baik. Kemudian informasi di websitenya itu juga bisa membantu investor lokal dan asing untuk mendapatkan informasi secara on time atau tepat waktu. Dan juga keterbukaan informasi di website itu bisa meningkatkan akurasi dari analisis pasar modal dan juga mengurangi kesalahan prediksi oleh analis. Selanjutnya, peran pengendalian internal dan manajemen risiko dalam mengurangi konflik keagenan dan penegakan GCG. Yang pertama, peran pengendalian internal dulu. Nah, pengendalian internal berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan sistem dalam perusahaan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang oleh manajemen yang bertindak sebagai agen bagi pemegang saham. Nah, dengan mekanisme seperti pemisahan tugas, pengawasan internal, serta audit berkala, pengendalian internal ini dapat membantu mengurangi resiko manipulasi laporan keuangan, korupsi, atau keputusan yang merugikan perusahaan. Lalu, peran manajemen risiko. Nah, manajemen risiko sendiri ini berperan dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang berdampak pada kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya sistem manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, menghindari praktik yang beresiko tinggi, serta memastikan bahwa semua kebijakan bisnis sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Lalu, ada pelaksanaan prinsip pengungkapan dan transparansi di Indonesia menurut hasil penilaian IECD ASEAN SIGI Scorecard. Pelaksanaan prinsip pengungkapan dan transparansi di Indonesia berdasarkan penilaian Indonesian Institute for Corporate Directorship atau yang disebut IECD melalui ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ACGS yang dikembangkan oleh Asian Capital Markets Forum atau ACMF menilai praktik tata kelola perusahaan berdasarkan 5 prinsip utama. Yang pertama, hak pemegang saham, perlakuan setara terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, serta tanggung jawab dewan. Nah, prinsip pengungkapan dan transparansi menekankan pentingnya perusahaan dalam menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian ACGS terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia mencakup evaluasi atas keterbukaan informasi, kualitas laporan keuangan, serta aksesibilitas informasi melalui situs web perusahaan. Hasil penilaian ini digunakan untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan dengan praktik tata kelola terbaik seperti yang dilakukan dalam acara IECD Award. Nah, selanjutnya yaitu definisi dan tipe dari resiko. Jadi yang pertama saya akan jelaskan tentang definisi terlebih dahulu. Resiko sering didefinisikan sebagai suatu peristiwa, perubahan keadaan, atau konsekuensi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Berbagai disiplin ilmu memiliki definisi risiko yang berbeda, sehingga penting bagi organisasi untuk memilih definisi yang berbeda sesuai dengan organisasi mereka. Jadi saya akan menyebutkan 2 definisi resiko. Menurut ISO Quite 73, resiko adalah efek dari ketidakpastian terhadap tujuan yang biasa bersifat positif, negatif, atau menyimpang dari ekspektasi. Sementara Institute of Risk Management menyebutkan resiko adalah kombinasi antara probabilitas suatu kejadian dan konsekuensinya yang bisa berupa dampak positif atau negatif. Jadi, dalam konteks organisasi, risiko sering dikaitkan dengan dampak terhadap pencapaian tujuan. Nah, fokus pada kejadian spesifik membantu meningkatkan proses manajemen resiko. Lalu, untuk tipe dari resiko sendiri ada 4. Jadi, resiko dapat memiliki hasil positif atau negatif dan dapat
diklasifikasikan menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu risiko kepatuhan atau compliance risk, yaitu berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku di suatu sektor industri. Lalu kegagalan dalam kepatuhan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum dan finansial. Lalu yang kedua ada risiko bahaya atau hazard risk, yaitu terkait dengan potensi kerugian atau bahaya seperti kecelakaan kerja atau pencurian, yang biasanya dikelola dalam batas toleransi tertentu. Nah, tipe resiko yang ketiga ada resiko kontrol atau control risk. Jadi berhubungan dengan kejadian yang tidak terduga dan sulit untuk diprediksi, terutama dalam proyek baru di mana dampak dari suatu kejadian sulit ditentukan sebelumnya. Nah, yang terakhir atau yang keempat ada resiko peluang atau opportunity risk yang melibatkan pengambilan risiko dengan tujuan memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian akibat tidak bertindak. Semisal, bisnis yang mengubah model operasionalnya untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang sering berubah-ubah. Nah, selanjutnya yaitu tentang level, klasifikasi, dan dampak resiko dalam organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang level dari resiko atau level of risk, yang menggambarkan berbagai tahapan resiko dalam suatu situasi sebelum atau setelah tindakan pengendalian diterapkan. Jadi, ada 3 level resiko. Yang pertama itu ada tingkat risiko inherent atau inherent level of risk, yaitu risiko yang ada sebelum tindakan pengendalian dilakukan, yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan dan dampak risiko jika dibiarkan tanpa mitigasi. Lalu, tingkatan atau level yang kedua itu yaitu risiko saat ini atau residual atau current of or residual level of risk. Jadi, risiko yang tersisa setelah langkah-langkah pengendalian awal diterapkan, yang menggambarkan efektivitas kontrol yang sudah ada dalam mengurangi risiko. Lalu, level yang ketiga atau tingkat yang ketiga yaitu tingkat risiko target atau target level of risk, yaitu tingkat risiko yang diinginkan setelah penerapan langkah pengendalian tambahan, yang menjadi tujuan akhir dalam manajemen risiko untuk mencapai tujuan tingkat atau level risiko yang dapat diterima. Selanjutnya yaitu klasifikasi risiko. Klasifikasi risiko adalah proses pengelompokan risiko berdasarkan atribut tertentu untuk menghasilkan dan mengelola dengan lebih baik risiko. Jadi risiko dapat diklasifikasikan berdasarkan 4 hal, yaitu yang pertama jangka waktu atau time scale, baik dampak langsung maupun setelah kejadian terjadi. Yang kedua yaitu sumber risiko atau source of the risk, atau misalnya resiko pihak lawan atau resiko kredit dari suatu hal. Lalu yang ketiga ada sifat dampak dan atau kemungkinan besarnya resiko atau nature of the impact or the likely magnitude of the risk. Lalu yang keempat ada komponen atau fitur yang terkena dampak atau komponen of feature impacted. Misalnya resiko dapat mempengaruhi manusia, properti, proses, atau produk. Jadi setiap organisasi dapat memilih sistem klasifikasi risiko yang paling sesuai dengan aktivitas dan kebutuhan perusahaan mereka. Jadi banyak standar manajemen risiko memberikan kerangka kerja untuk klasifikasi risiko, tetapi tidak ada sistem klasifikasi universal yang dapat memenuhi kebutuhan semua organisasi. Lalu yang terakhir yaitu dampak risiko dalam sebuah organisasi. Jadi dalam konteks manajemen risiko, dampak risiko mengacu pada konsekuensi yang terjadi jika suatu risiko benar-benar terjadi dalam sebuah organisasi. Jadi dampak itu dapat bersifat finansial, operasional, reputasional, hukum, ataupun strategis. Jadi yang pertama itu dampak finansial. Jadi dampak finansial itu dapat berupa kehilangan pendapatan atau keuntungan akibat gangguan bisnis. Lalu dampak finansial yang kedua yaitu adanya biaya tambahan karena litigasi, denda, atau penalti hukum. Lalu dampak finansial yang terakhir yaitu adanya penurunan nilai saham atau kepercayaan dari investor. Nah, dampak yang kedua adalah dampak operasional. Jadi dampak operasional yang pertama yaitu ada gangguan dalam proses bisnis seperti kegagalan sistem IT atau gangguan rantai pasokan. Lalu gangguan dampak operasional yang kedua yaitu adalah produktivitas karyawan menurun karena lingkungan kerja yang tidak stabil. Lalu dampak operasional yang ketiga yaitu peningkatan biaya operasional akibat inefisiensi atau kesalahan manajemen. Nah, untuk dampak yang ketiga yaitu dampak reputasional, yaitu yang pertama hilangnya kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis akibat skandal atau layanan yang buruk. Lalu dampak reputasional yang kedua yaitu citra negatif di media dapat mempengaruhi loyalitas dari pelanggan. Lalu dampak reputasional yang ketiga yaitu kesulitan dalam merekrut atau mempertahankan talenta yang berkualitas.
Dampak yang keempat yaitu dampak hukum dan kepatuhan. Jadi dampak hukum dan kepatuhan yang pertama yaitu adalah adanya sanksi atau denda karena pelanggaran regulasi atau undang-undang. Lalu dampak hukum dan kepatuhan yang kedua yaitu tuntutan hukum dari pihak eksternal ataupun internal. Nah, dampak hukum dan kepatuhan yang terakhir yaitu kesulitan dalam mendapatkan izin atau sertifikasi bisnis. Nah, dampak yang terakhir yaitu dampak strategis. Jadi, yang pertama itu gagalnya mencapai tujuan bisnis karena keputusan yang salah atau resiko pasar. Lalu dampak strategis yang kedua, hilangnya keunggulan kompetitif akibat inovasi yang gagal ataupun perubahan yang buruk dari pasar. Lah, dampak yang ketiga atau yang terakhir yaitu adanya merger atau akuisisi yang tidak berhasil yang menyebabkan kehilangan aset atau pasar dari perusahaan. Nah, untuk mengelola dampak resiko, perusahaan harus menekankan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Jadi, untuk meminimalisir risiko, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko apa saja yang mungkin terjadi di perusahaan mereka. Dan yang kedua, setelah diidentifikasi risiko, mereka dapat memitigasi risiko. Dan yang ketiga, mereka dapat mentransfer risiko tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu mereka dapat menerima risiko sesuai dengan toleransi risiko dari perusahaan mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen risiko atau bisa dibilang komponen dari manajemen risiko itu ya. Jadi, apa saja sih yang menjadi komponen manajemen risiko itu? Yang pertama tentu ada lingkungan internal perusahaan. Komponen yang satu ini tuh harus mencakup etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasinya. Lalu yang kedua itu ada penentuan sasaran, di mana setiap perusahaan itu harus menentukan tujuan operasionalnya sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan mengelola segala risiko ke depannya. Lalu menentukan tujuan perusahaan ke depannya, selanjutnya memperhatikan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ke depannya nanti. Jadi kita mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang mungkin akan terjadi ke depannya untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu setelah peristiwa itu diidentifikasi, kita akan menilai resiko yang mungkin terjadi dari peristiwa-peristiwa tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa saja sih resiko yang dapat muncul ketika peristiwa tersebut terjadi itu, kita harus memikirkan bagaimana sih kita akan menanggapi resiko itu. Itu komponen kelima dari respon. Setelah kita tahu nih gimana cara kita untuk menanggapi resiko-resiko itu, kita bisa melakukan aktivitas pengendaliannya. Dan terakhir, kita dapat menginformasikan dan mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan resiko kepada seluruh lapisan organisasi. Setelah itu, kita melakukan pemantauan apakah manajemen resiko itu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui ruang lingkup manajemen risiko, kita juga harus tahu nih, apa saja sih yang menjadi tujuan manajemen risiko. Yang pertama itu melindungi perusahaan, lalu membantu pembuatan kerangka kerja, dorong manajemen agar proaktif, dan sebagai peringatan untuk hati-hati terhadap risiko yang akan terjadi ke depannya. Lalu yang kelima itu ada meningkatkan kinerja perusahaan, dan terakhir ada mensosialisasikan manajemen risiko, yaitu membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risk management. Baik, sekian dari pemaparan materi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.